Bapak Surgawi, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami senantiasa, sehingga malam hari ini kami boleh tetap setia untuk belajar bersama-sama, melanjutkan pembelajaran kami akan pendalaman firman Tuhan. Kami mensyukuri kebersamaan kami, walaupun pada malam hari ini tidak sebanyak yang sebelumnya, tetapi kami percaya Tuhan tetap senantiasa berada di tengah-tengah kami di dalam pembelajaran kami. Dan Tuhan senantiasa membimbing kami untuk boleh memahami, mengerti akan firman Tuhan melalui pembelajaran kami. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan berkat dan hikmat kepada Bapak Pendeta Hendra yang senantiasa mendampingi dan membimbing pembelajaran kami. Biarlah melalui materi yang beliau sampaikan, kami boleh dicerahkan, kami boleh mendapatkan pemahaman yang lebih, yang senantiasa bertambah, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan sertai sehingga boleh bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan sesi kami pada malam hari ini dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, kiranya dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kami berdoa. Amin. Baik, mohon maaf, ini tadi ada sedikit kesalahan teknis, volumenya. Baik, mohon maaf, ini tadi ada sedikit kesalahan teknis. Silakan Pak Hendra untuk memulai. Baik Pak, terima kasih Pak Gideon. Selamat malam Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan bersama melanjutkan jadwal pelatihan kita dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk kita firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bapak dan Ibu, saya mengundang Bapak dan Ibu kembali membaca firman Tuhan. Saya siapkan sebentar. Mari Bapak dan Ibu kita membaca dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka ketemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Dia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu,
menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Inilah bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman-Nya. Bapak dan Ibu, firman Tuhan hari ini saya berikan tema pelayanan yang dituntun Roh Kudus. Saudara, dalam sebuah kesempatan melayani gereja Bala Keselamatan di kantor pusat mereka, Sinode Bala Keselamatan itu atau kantor teritori mereka menyebutnya. Kantor teritori Indonesia itu ada di Bandung di Jalan Jawa. Secara rutin mereka punya pembinaan untuk para kader atau para pendeta mereka. Mereka menyebutnya dengan opsir. Setiap 5 tahun, para opsir itu akan dikumpulkan oleh kantor pusat untuk bersama-sama belajar. Dan pada kesempatan itu, saya diberikan kesempatan untuk memimpin satu bagian dalam fase pelatihan mereka, yaitu para opsir yang sudah ada di lapangan 5 tahun pelayanan, dan mereka berkumpul, lalu mereka bersama-sama belajar. Bapak dan Ibu, dalam pengalaman pada pelatihan itu, maka setiap pagi mereka akan berkumpul, lalu mereka akan beribadah saat teduh begitu kira-kira, dan mereka akan bercerita pengalaman pelayanannya di tempat pelayanannya. Pada saat itu saya bersama dengan Pendeta Darwin, juga dalam konteks pelatihan khotbah dengan kurikulum Langham ini, saya kebagian untuk menyampaikan keyakinan-keyakinan dasar seorang pengkhotbah. 2 hari lagi kita akan mendengarkan sesi tentang itu. Saudara, dalam satu kesempatan perenungan firman itu, maksudnya dalam sharing pengalaman bersama Tuhan, ternyata saya dapati dalam kesempatan itu ada cerita-cerita yang luar biasa dari pengalaman mereka. Opsir-opsir berkeselamatan ini ditugaskan di tempat-tempat yang jauh, dan biasanya setiap kali habis pelatihan 5 tahunan ini, mereka akan dapat sebuah surat untuk berangkat ke tempat pelayanan, dan mereka akan berangkat ke tempat-tempat yang biasanya pedalaman-pedalaman. Kerjaannya bukan hanya di jemaat, tetapi juga ngurusin jenazah yang hanyut di sungai, karena mungkin di pedalaman, di sungai itu adalah sungai dekat Pasori, ya. Nah, yang paling berkesan adalah cerita tentang Letnan Narkas dan Marince ini. Mereka suami istri yang diutus ke Manggalapi. Manggalapi itu perjalanannya jauh banget, dari Palu, kemudian naik ojek, naik kendaraan 3 jam, kemudian naik ojek 3 jam, lalu jalan dari Tekolemo itu ke Manggalapi 28 kilo. Yang menarik adalah Marince, istri dari Letnan Narkas ini, sedang hamil. Tapi semangat mereka, perjalanan 28 kilo mereka jalani dengan antusias. Dan mereka ceritanya juga nggak sedih, aduh saya harus jalan, berat banget. Enggak. Dia selalu bercerita dengan luar biasa, geloranya terlihat sekali. Dia bercerita sampai di Manggalapi, nggak ada air. Padahal dalam situasi hamil tua, dan itu membuat mereka harus berjuang luar biasa. Saya menemukan semangat orang-orang ini ketika bercerita tentang bagaimana mereka menjalani pelayanan, mereka begitu antusias. Mereka menjalani perintah, surat yang mereka terima dan jalan ke tempat pelayanan itu dengan luar biasa, penuh tantangan, tapi mereka menjalani dengan sukacita. Saya pikir dalam konteks COVID pada saat ini, juga ada banyak orang-orang yang mendapatkan perintah untuk melakukan sesuatu yang penuh tantangan juga. Misalnya para medis, mereka dapat tugas untuk menangani situasi ini, pasti itu juga tantangannya luar biasa, berat bagi mereka, dan mereka menjalaninya.
Dan dalam kehidupan kita juga pasti kita punya konteks-konteks yang mungkin agak mirip ya. Kita nggak bertaruh nyawa mungkin, tapi kita juga agak berat. Misalnya menjadi guru sekolah minggu. Bagi orang-orang yang nggak biasa bercerita atau melayani, itu sesuatu tantangan yang berat. Menjadi penatua, menjadi pendeta, atau bahkan melayani konteks-konteks yang lain. Ya. Kita punya pengalaman-pengalaman itu. Dan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-13 yang kita baca ini. Saya mau mengajak kita merenungkan 3 hal. Bagaimana kita bisa melayani, dituntun oleh Roh Kudus, dan apa dampaknya, saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan kita yang kita baca ini, maka kita ini ada di tengah, kira-kira begitu. Ada di tengah dari sebuah peralihan. Kalau Bapak dan Ibu melihat Alkitab versi cetak, maka ini ada di peralihan. Peralihannya di mana, saudara? Pada pasal yang ke-12, ayat 24, disebutkan gini, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Kenapa? Setelah Petrus bebas dari penjara. Dan Petrus itu menyelesaikan, kisah ini diselesaikan dengan Petrus yang bebas, kemudian firman Tuhan makin tersebar. Dan lalu dibuka sebuah episode yang lain, yaitu episodenya Saulus atau Paulus. Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem. Jadi Petrus selesai, firman Allah semakin tersebar, lalu Barnabas Saulus muncul, saudara. Dan ini adalah konteks yang unik sekali, karena ini ada tutupnya kisah Petrus dan awal kisah Paulus, saudara. Jadi kalau kita melihat struktur dari kisah para rasul, maka kita akan menemukan 2 pergantian ini. Dalam konteks Petrus, dimulai dari ayat pasal 1 sampai 12, begitu juga dengan Paulus pasal 13 sampai 28. Pusatnya Yerusalem bagi Petrus, Antiokhia bagi Paulus. Dari Yerusalem ke Yudea sampai ke Samaria, kalau Paulus dari Antiokhia ke seluruh daerah sampai dengan Roma. Dan berakhirnya juga agak mirip kalau Bapak dan Ibu membacanya. Bahwa Petrus ditangkap lalu dibebaskan, begitu juga dengan Paulus, saudara. Jadi kita ini ada di sebuah peralihan, kira-kira begitu. Dan saya pikir ini menjadi sangat cocok sekali. Tadi kemarin saya mendengar ada salah satu peserta yang adalah calon penatua yang belum diteguhkan. Dan biasanya setiap kali penggantian penatua, itu ada momen di mana ada yang selesai, terus ada yang akan memulai. Jadi ini seperti kisah Petrus dan Paulus dalam konteks bacaan kita, kira-kira begitu. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Dalam ayat yang pertama disebutkan begini, pada waktu itu, ini saat ketika memulai pelayanannya Paulus nih disebutkan begini, di jemaat Antiokhia itu ada beberapa nabi dan pengajar. Ini orang-orang hebat loh Bapak dan Ibu. Coba kita lihat ya, ada Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Niger itu adalah orang hitam, saudara. Dan Lukius, orang Kirene, yang juga adalah daerah-daerah yang jauh dari Yerusalem, jauh dari Asia Kecil, dan ia adalah sebuah daerah yang juga orangnya hitam. Tapi ini orang-orang yang tangguh, saudara. Dan Menahem yang diasuh bersama Raja wilayah Herodes. Jadi Menahem ini adalah kira-kira orang dari kalangan berada, begitu. Dan Saulus. Saulus dan Barnabas punya pengalaman ke Yerusalem mengantarkan persembahan umat, dan kembali pasti dengan pengalaman yang luar biasa. Lukius, Simeon ada orang-orang yang juga luar biasa dengan pengalamannya. Menahem adalah orang dari latar yang cukup berada. Jadi orang-orang ini orang-orang hebat, saudara. Saudara, kalau orang hebat kumpul, biasanya itu berantem. Tapi menarik ke dalam bacaan kita disebutkan bahwa mereka itu begitu guyupnya dan mereka begitu intimnya, mereka sering berdoa bersama. Dan dalam konteks bacaan kita ayat yang kedua disebutkan, mereka beribadah kepada Tuhan, dan karena keguyupan mereka, mereka bisa mendengar suara Tuhan itu dengan baik sekali, saudara. Saudara, ada kehidupan pelayanan yang baik yang membuat perintah Tuhan itu didengar. Kita nih kalau kehidupan pelayanannya baik, maka kita akan lebih peka, saudara, kepada suara Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang organisatoris atau hal-hal kecil lainnya. Kita sibuk dengan banyak aktivitas, tapi kita nggak dengar suara Tuhan. Maka kita perlu untuk guyup satu dengan yang lain, tapi juga perlu dekat dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dalam teks kita disebutkan, walaupun mereka sudah mendengar suara Tuhan, tapi itu mereka mau coba benar-benar menegaskan ini suara Tuhan atau suara kita. Maka mereka berpuasa, saudara. Puasa menjadi sebuah ruang di mana mereka mau membuka agar Roh Kudus berkuasa atas dirinya. Dan mereka berdoa, dan akhirnya mereka menemukan ini benar suara Tuhan. Lalu mereka membiarkan keduanya pergi.
Saudara, kata membiarkan ini sebenarnya melepaskan mereka pergi. Sebenarnya mereka nggak begitu rela, tapi berat, ya udahlah, tapi Tuhan meminta mereka, ya udah pergilah, saudara. Dan menariknya Paulus dan Barnabas pergi bukan karena disuruh atau dilepaskan oleh para teman-temannya. Paulus dan Barnabas benar-benar menghayati kita pergi keluar dari Antiokhia karena roh Tuhan yang menyuruh kita. Bukan karena persidangan, bukan karena rapat-rapat penatua, bukan karena orang, tapi karena roh Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Jadi selalu mereka mendasarkan pelayanan itu pada tuntunan roh Tuhan. Terlihat sekali, saudara. Terus saya cerita sedikit ini, yang wajahnya agak hitam, itu adalah Pak Priyo, rekan pelayanan saya di Cianjur. Dan sebelahnya adalah Pak Fandok. Ini H.A. Pandopo, yang kalau di Kidung Jemaat itu banyak lagu-lagunya, saudara. Pak Priyo ini warga jemaat biasa di Cianjur, tapi sering bantu saya untuk nyusun lagu-lagu atau liturgi dalam kebaktian. Saudara, kami sering berdiskusi bersama, ayo kita siapin liturgi untuk 1 bulan ini, gitu. Pak Priyo ketika mau mencari lagu di Kidung Jemaat, NKB, maupun juga PKJ atau lagu-lagu yang lain, saudara, selalu dia berdoa. Lalu dia buka Kidung Jemaat. Dia buka Kidung Jemaat, kalau nggak ketemu gitu, dia berdoa lagi. Dia buka lagi. Saudara, karena sering-sering berdoa begitu, saya tanya, Mas, emang kurang ya berdoanya ya? Saudara, jawaban Pak Priyo gini, Pak Pendeta, lagu yang saya pilih ini nanti akan dinaikkan sama umat, Pak. Saya nggak mau kalau yang saya lakukan ini adalah pilihan saya. Saya pengen supaya roh Tuhan sendiri yang nuntun saya dan saya menemukannya. Saudara, wow, ini luar biasa banget menurut saya. Kenapa? Karena saya sendiri kalau baca firman ya, sekali berdoa aja, ya udah itu selesai. Saudara. Saya selalu sering mengandalkan pikiran saya, tapi saya belajar dari sosok Pak Priyo hanya sekedar lagu, saudara. Tapi justru di dalamnya itu Pak Priyo menunjukkan spiritualitas luar biasa. Ia mau tuntunan roh Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Seberapa banyak, saudara, dalam pelayanan kita, dalam pemberitaan firman, dalam pelayanan-pelayanan pelawatan, kita selalu berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya pelayanan ini benar-benar Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, tapi mintalah pimpinan roh Tuhan dalam pelayanan. Penting ini, saudara. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5-6, firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pak Priyo mengajarkan saya soal ini. Paulus bersandar pada firman Tuhan. Dan semoga kita juga mau untuk menapaki setiap pelayanan kita. Mungkin saudara ragu bagaimana menjadi penatua, bagaimana menjadi guru sekolah minggu. Tapi dalam pimpinan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan tuntunan yang jelas dari roh Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara, dalam pelayanannya Barnabas dan Saulus ini? Mari kita melihat ayat selanjutnya, saudara. Di ayat yang kelima, saudara, disebutkan gini, setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat Yahudi. Saudara, mulai ayat yang kelima, nampak sekali ada banyak tantangan yang dialami oleh para pelayan Tuhan ini. Apa tantangannya, saudara? Kita nanti lihat ya. Jadi tantangan yang pertama itu adalah, mereka itu sampai di Salamis. Jadi dari Seleukia, mereka menyeberang ke Salamis, kota terdekat dari Seleukia. Mereka langsung memberitakan firman di tempat di mana orang-orang Yahudi berada. Ingat, saudara, Tuhan Yesus ditangkap, dibunuh, karena pemimpin-pemimpin Yahudi. Tapi mereka memberita firman di sana. Ini tantangan besar, tapi mereka mau supaya pemberitaan itu dilakukan di sana. Tantangan pertama, mereka memberita di tengah orang-orang yang menolak Yesus. Tantangan yang kedua apa, saudara? Disebutkan pada ayat yang ke-6, mereka mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos. Saudara, di mana Pafos, saudara? Salamis lalu menuju Pafos. Itu seperti mengelilingi seluruh pulau itu, saudara. Jadi bayangkan sekarang mungkin belum ada jalan sebagus jalan tolnya Pak Jokowi, ya. Belum ada akses kendaraan yang baik. Perjalanan itu pasti perjalanan sangat luar biasa, penuh dengan resiko. Jadi bukan hanya resiko dari tantangan orang-orang yang menolak Yesus, tapi juga tantangan alam dihadapi oleh para pemimpin ini. Apalagi tantangannya, saudara? Tantangan yang paling besar adalah sosok yang bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tukang sihir, nabi palsu. Ini lengkap, saudara. Saudara, ada yang menarik dari nama Bar Yesus ini, saudara. Bar Yesus itu adalah bin Yesus.
atau Son of Jesus. Kira-kira kalau bahasa Indonesia seringkali kita dengar ya, bin Yesus, binti, ya, menunjukkan pada sosok anak yang terhubung dengan orang tuanya. Kalau orang mendengar kata Yesus, sosok terkenal pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Sosok yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Dan harusnya, kalau dia adalah son of Joshua, maka ya sosoknya harusnya baik. Tapi ini tukang sihir, saudara. Nabi palsu. Jadi kontras banget. Ya. Dan Bar Yesus ini unik sekali, saudara. Unik sekali kenapa dia menghadirkan tantangan bagi para pelayan Tuhan, Barnabas dan Saulus. Ini dengan luar biasa, saudara. Jadi tantangannya banyak banget nih ya. Apa tantangan yang besar dari Bar Yesus? Disebutkan gitu. Dia ini harusnya orang baik karena bin Yesus, tapi dia nabi palsu dan tukang sihir. Tapi menariknya dia berkawan dengan Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Gubernur lagi. Jadi ini orang cerdas, gubernur, tapi bisa berkawan dengan tukang sihir. Itu artinya tuh pinter banget nih Bar Yesus ini. Sehingga orang secerdas gubernur Sergius Paulus tuh mau berkawan dengan orang ini, saudara. Saudara, Sergius Paulus mau mendengar firman Tuhan dan akhirnya Barnabas dipanggil dan juga Saulus. Dan yang menariknya apa yang dilakukan oleh Bar Yesus, saudara. Pada ayat yang ke-8, saudara lihatlah. Tetapi Elimas, namanya diberikan keterangan yang lain oleh penulis Kisah Para Rasul, namanya Elimas dalam bahasa Yunani. Apa itu Elimas, saudara? Elimas itu artinya a wise man. Coba, langsung terhubung ya. Dia bin Yesus, harusnya baik, tapi jadi nabi palsu dan tukang sihir. Ada Sergius Paulus yang mau mendengar kebenaran, lalu dia adalah orang licik, tapi nampak seperti orang bijak, saudara. Makanya kenapa dia lalu menghalang-halangi Sergius Paulus dengan berusaha membelokkan iman itu. Jadi karena kelihayannya ini membuat akhirnya kebenaran itu dibelokkan, saudara. Ini nama ini Bar Yesus, Elimas ini orang yang benar-benar nampak baik, tapi ternyata jahatnya luar biasa, saudara. Saudara, apa sikap para pelayan Tuhan ketika menghadapi Bar Yesus ini? Kita melihat, saudara ya. Tetapi Saulus, yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, keterangannya dijelaskan penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Saudara, Paulus tuh nampak sekali mau melawan Bar Yesus dengan menatap dia. Saudara, kalau saya mau berhadapan dengan Pak Gideon misalnya, saya akan menatap Pak Gideon, ya, menunjukkan saya serius. Nggak mungkin saya, Pak Gideon, saya mau, tapi saya melenceng ke yang lain begitu ya. Saya akan menatap dengan sungguh-sungguh menandakan saya serius sama kamu. Ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara? Paulus mengatakan gini, hai anak iblis. Ingat, Bar Yesus adalah anak Yesus. Tapi Paulus mengatakan, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Engkau musuh segala kebenaran dan berhentilah membelokkan. Saudara, jelas banget bahwa Paulus tahu kelicikan dari Bar Yesus yang nampaknya wise man ini, ternyata dia membelokkan dan Paulus menohok sekali dengan perkataan, hai anak iblis, jangan kamu belokkan kebenaran. Wow, ini ketegasan luar biasa. Dan bukan hanya ketegasan, saudara, lalu Paulus menunjukkan otoritas Tuhan. Lihatlah, tangan Tuhan, bukan tangannya Paulus, tapi tangan Tuhan, engkau akan menjadi buta hari ini juga. Saudara, para pelayan Tuhan ini menghadapi tantangan dengan terus berpaut kepada Roh Tuhan menuntun. Dia nggak ngomong soal hebatnya aku di Yerusalem, hebatnya aku sudah menyeberang dari Antioquia ke tempat ini. Tidak, dia mengatakan tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun aku dan dia juga yang akan menolong aku. Saudara, dalam situasi corona ini banyak sekali berita bohong ya. Yang seringkali juga membuat kita jadi gentar, saudara ya. Soal virus kedua lah, soal macam-macam lah yang membuat kita lalu bertanya apa yang akan terjadi dengan hidup kita, pekerjaan atau usaha kita ke depan. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Kita juga gelisah, saudara. Tapi hidup harus kita jalani dengan baik.
Hidup harus benar-benar kita jalani dengan keyakinan bahwa kalau hari ini Tuhan mengenal kita dan kita mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan kita. Sama seperti Tuhan menuntun Barnabas dan juga Paulus, dia juga akan menuntun saudara dan saya. Ketika Yosua gelisah ketika dia harus memimpin umat Tuhan yang besar ini, Tuhan mengatakan melalui Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Kalau hari ini saudara adalah orang-orang yang sedang gelisah tentang usaha saudara, apa yang akan terjadi dengan hidup saudara beberapa hari ke depan atau bulan depan? Kita semua gelisah, tapi kita harus punya harapan yang kuat dengan Tuhan sendiri, supaya kita memberikan ruang agar Tuhan bekerja untuk melakukan sesuatu yang besar. Mari saudara hadapi tantangan, yakin bahwa Tuhan menuntun saudara. Dan luar biasanya adalah saudara, kalau Tuhan menuntun, maka Tuhan akan menuntun kita juga menghadapi setiap tantangan. Apa dampaknya kalau kita dituntun menghadapi tantangan saudara? Dalam kisah Bar Yesus disebutkan, akhirnya, saudara, apa yang terjadi dengan Bar Yesus? Seketika itu juga, bukan besok, bukan seminggu lagi, bukan bulan depan, tapi seketika itu juga, langsung Bar Yesus menjadi seperti buta. Dia sebelumnya membelokkan Sergius Paulus dari kebenaran dengan kelihayannya untuk berkata-kata. Lihat ayat 11, saudara. Sambil meraba-raba, ia mencari orang untuk menuntun dia. Jadi dari orang yang terus membelok-belokkan perjalanan kebenaran, sekarang dia jadi kebelok sendiri, saudara. Sampai dia nggak ngerti sendiri. Saudara melihat kuasa Tuhan yang luar biasa itu, percayalah Sergius Paulus, gubernur itu. Takjub akan ajaran Tuhan. Bukan takjub pada Paulus. Saudara, ini salah satu indikator orang yang dituntun oleh Roh Tuhan. Ketika ia pelayanan, bukan membuat orang kagum sama sang pelayan. Bukan orang berkhotbah lalu kagum dengan si pengkhotbah. Tapi kagum dengan siapa sosok di balik setiap pelayan itu. Yaitu Roh Tuhan sendiri. Kekaguman Gubernur Sergius Paulus kepada Tuhan membuktikan bahwa Paulus melakukan segala perannya di bawah kuasa Roh Tuhan sendiri. Saudara, bukan hanya Sergius Paulus yang akhirnya percaya Tuhan, saudara. Tapi kalau saudara meneruskan bacaan, disebutkan bagaimana Paulus langsung pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Dia berlayar ke Perga dan Pamfilia dan lalu menyebarkan Injil Tuhan kembali. Dia nggak mau ada di zona nyaman di tempat itu di mana orang-orang menjadi percaya dan mungkin menyanjung dia, tapi dia mau pindah ke tempat yang lain di mana Tuhan harus diperkenalkan. Bukan hanya itu. Yohanes yang selama ini membantu mereka, ia kembali ke Yerusalem dan saya yakin perjalanan kembalinya Yohanes ke Yerusalem menghasilkan sebuah cerita yang luar biasa. Dia akan cerita tentang keberhasilan Tuhan menolong Sergius Paulus mengenal Tuhan melalui Paulus. Dan itu pasti menumbuhkan iman orang-orang Yerusalem juga, saudara. Saudara, pelayanan berubah jadi kesaksian yang memberkati, saudara. Dalam masa COVID ini, banyak yang apresiasi dengan para tenaga medis. Tapi bukan hanya tenaga medis yang sedang berjuang pada saat ini menurut saya. Para guru-guru yang berjibaku untuk tetap bisa menuntun para siswa-siswanya yang nggak bisa mereka temui. Mungkin juga para pendeta, para pelayan yang nggak kepikiran gimana bikin YouTube, akhirnya dipaksa bikin YouTube. Bagaimana setiap orang-orang di berbagai sektor, termasuk Bapak dan Ibu di rumah, yang sungguh-sungguh bekerja untuk melakukan perannya. Ojek online juga memberikan perannya. Semua orang punya ruang untuk memberkati, saudara. Maka, mari saudara, kalau kita yakin bahwa Tuhan memberikan rohnya pada diri kita, dia memanggil kita untuk berkarya, dia akan menuntun kita di dalam tantangan ini. Maka temukan celah apa yang saudara bisa lakukan. Kalau para tenaga medis sudah melakukan perannya, para rekan-rekan kita sudah melakukan perannya, apa yang bisa saudara lakukan? Selalu temukan ruang itu supaya kita bisa benar-benar memuaskan apa yang Roh Tuhan rindukan. Jangan tunda untuk jadi berkat, saudara. Satu bagian firman Tuhan dalam Injil disebutkan,
Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ingat, ketika ada orang diberkati bukan karena kita, tapi karena Tuhan, supaya mereka memuliakan nama Tuhan. Saudara, marilah kita terus mengarahkan seluruh pelayanan kita dalam tuntunan Roh Tuhan. Ia akan memampukan kita menghadap semua tantangan. Dan kelak Injil Tuhan itu tersebar ke seluruh dunia. Mari kita berdoa, saudara. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan dalam di kisah para Rasul 13. Walau kami sedang dalam pelatihan, tetapi kami rindu firman itu berkuasa atas setiap kami. Sehingga kami bisa terbekali dalam pilihan-pilihan pelayanan kami. Dan Roh Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Saudara, ini khotbah yang saya sampaikan. Ini adalah khotbah dari Kisah Para Rasul, pasal yang 13, ayat 1 sampai dengan 12. Saya memberikan tema dalam khotbah saya, pelayanan yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan negaranya adalah Paulus dan Barnabas menjalankan perintah Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus sehingga mampu menghadapi tantangan dan Injil dapat tersebar. Pulau-pulaunya saya bagi menjadi 3. Menjalankan perintah Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, mampu menghadapi tantangan dalam tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, Injil tersebar karena Roh Kudus menuntun. Nah, setiap ayat saya coba sentuh. Pulau pertama menyentuh ayat 1 sampai dengan 4. Pulau yang kedua ayat 5 sampai dengan 11, bagian A. Pulau yang ketiga sisa ayatnya. Dan saya menambahkan juga ayat sebelumnya dan sesudahnya, yaitu ayat 24 pada pasal 12, dan ayatnya yang ke-13 pada pasal yang ke-13. Saya juga memberikan global view atau pandangan global atau Alkitab secara keseluruhan. Pada pulau yang pertama saya ambil Amsal 3 untuk menegaskan jangan bergantung pada pengertian sendiri. Pada pulau yang kedua saya mengambil Yosua 1 tentang jangan gentar, kuatkan hatimu. Pada pulau yang ketiga saya mengambil Matius 5 tentang hendaklah setiap orang melakukan berkatnya dan juga memuliakan nama Tuhan. Oleh-olehnya saya mengatakan jalanilah dengan berani karena Roh Kudus menyertai. Ini struktur khotbah saya, saudara. Semoga ini memberikan gambaran kepada kita untuk pelajaran-pelajaran yang kita sudah lalui, saudara. Silakan kalau ada tanggapan, saudara. Silakan bersuara. Saya akan menanggapi. Boleh saya, Pak? Mangga, Pak. Pak Gideon boleh minta izin ya, Pak? Silakan Kak Asep. Baik. Terima kasih banyak Pak Indra. Saya bukan bilang gemetar ya, apa istilahnya. Tergugah lah waktu mendengar Bapak berkhotbah. Betul-betul memang terinspirasi lah Pak. Ya. Jadi banyak yang saya catat-catat gitu juga begitu Bapak tadi berkhotbah. Seperti transisi pelayanan dari Petrus ke Paulus, kemudian bagaimana jemaat cross-check suara Roh Kudus dengan berdoa dan berpuasa gitu ya. Ternyata itu bisa yang applicable sekali. Jadi kemudian Bapak menampilkan slide-slide yang sangat praktis gitu. Bagaimana seorang ketika memilih gedung jemaat, betul-betul dia mengaplikasikan meminta pertolongan Roh Kudus gitu. Ini luar biasa. Kemudian juga mengenai antara Bar Yesus Son of God dengan anak iblis gitu dibandingkan gitu ya. Itu juga yang saya catat Pak. Input dari saya Pak, kalau saya melihatnya
bahwa ini perjalanan pertama Paulus, perjalanan penginjilan pertama Paulus. Jadi kalau lihat di peta Alkitab, perjalanan pertama Paulus ada petanya, itu memang dari situ mulainya. Kemudian juga ternyata Barnabas itu setelah saya baca dia juga orang Siprus gitu. Jadi dia mungkin punya, Siprus ini kan menjadi pulau pertama yang diinjili gitu. Kalau kita lihat konteks secara keseluruhan setelah Yerusalem ya. Kemudian masuk yang saya itu juga adalah di sini pertama kali Saulus menjadi Paulus. Kita tahu bahwa Paulus itu adalah pelayan ditunjuk pelayan untuk non-Yahudi ya. Setelah itu di Kisah Rasul tidak pernah lagi nama Saulus atau Saul. Dia seorang rabi Saul, dididik oleh Gamaliel, oleh Rabi Gamaliel. Jadi dia sangat terdidik dan dia jadi pelayan non-Yahudi. Kemudian juga saya terpikir Pak bisa jadi Eliamas yang temannya Sergius Paulus ini mungkin begitu Paulus dan Barnabas sampai di Pafos, mungkin si Eliamas yang sempat menyampaikan ke Sergius Paulus, ada orang datang loh menyebarkan ajaran ini, ajaran itu gitu dengan maksud supaya Sergius Paulus jangan sampai memberikan celah bagi pelayanan mereka berdua. Tapi ternyata itu menjadi, meskipun mereka dekat, ternyata Sergius tetap berubah karena Roh Kudus yang mengubahkan gitu. Dan masukan saya ketika Bapak berkata Yohanes kembali lagi, kan itu Yohanes adalah Yohanes Markus ya yang nanti akhirnya menulis Injil Markus atas tuntunan Petrus. Ayat 13 tadi Bapak sempat berkata bahwa Yohanes kembali ke Yerusalem dan kemudian Bapak ngeliat dari sisi yang positif gitu loh. Padahal saya selalu melihat dari sisi Yohanes ini kabur gitu. Karena kan begitu ayat 13 itu ada kata kecil tetapi. Jadi seakan-akan, dan beberapa kali juga saya baca, seakan-akan Yohanes itu atau Yohanes Markus ini kabur. Dia nggak mau lanjut pelayanan bareng Paulus sama Barnabas gitu. Dan pada hal yang lain nanti akan menyebabkan si Barnabas sama Paulus ini pisah nih. Karena kan Markus ini saudaranya Barnabas kan. Mereka ponakan ponakan Barnabas. Tapi Bapak melihat dari sisi yang positif. Jadi saya, ternyata bisa juga dilihat dari sisi yang positif. Padahal ada kata tetapi gitu di situ. Yang terakhir mengenai yang ini Pak, ketika, dan ini konteksnya organisasi gereja ya, kita selalu menganggap bahwa kita yang memutuskan. Padahal di Kisah Rasul 15 ayat 28 itu berdasarkan keputusan kami dan berdasarkan keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah gitu loh Pak. Jadi memang dari awal itu di gereja mula-mula nggak pernah itu diputuskan sendiri atau gereja mutusin sendiri gitu. Selalu keterlibatan Roh Kudus tuh nyata gitu loh. Dan itu kayaknya harus dicontoh oleh kita di gereja sekarang. Bahwa bukan keputusan pribadi atau rapat, tetapi keputusan konsili pun, karena itu konsili pertama di Yerusalem waktu itu, Kisah Rasul 15:28, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Itu Pak dari saya, terima kasih banyak. Sangat-sangat memperkaya cara ini Pak. Terima kasih banyak Pak Indra. Terima kasih Pak Stefanus. Juga beberapa masukan juga, tanggapan Pak Stefanus memberikan juga insight-insight saya untuk beberapa hal tadi tentang tetapi Yohanes pergi itu juga, kata tetapi itu juga penting sebenarnya, bisa dibaca juga dalam sisi yang lainnya. Misalnya tadi seperti yang Pak Stefanus sampaikan soal mundurnya Yohanes ya. Yang kalau kita membaca Kisah Para Rasul 12 tentang Petrus yang dibebaskan dari penjara oleh malaikat Tuhan, kisah itu ditutup dengan Petrus pergi ke rumah Ibu Markus, yaitu ibunya Yohanes Markus, di mana semua orang berdoa di sana. Jadi ini sebuah komunitas iman yang kuat sebenarnya. Dan saya pikir saya lalu memilih untuk memandangnya secara positif karena mungkin gelora untuk menyampaikan kisah tentang Sergius Paulus yang bertobat ini yang juga mendorong Yohanes pulang gitu. Kira-kira saya memandangnya begitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Bapak dan Ibu, saya tadi berkhotbah untuk juga memberikan gambaran
bagaimana pentingnya kita membaca setiap kata dalam ayat firman Tuhan. Dan dari setiap kata itu lalu kita bisa perdalam dengan bantuan alat-alat yang lain. Yang terpenting adalah kita sudah dapat penggaliannya, lalu kita perdalam dengan hal-hal yang menurut kita perlu diperdalam ya. Saya pikir itu jangan menjadi yang utama. Maksud saya nggak usah gelisah nanti nggak ada alat perdalamnya kak, atau nggak ada kemampuan saya untuk menemukan bahasa asli dan lain, nggak usah saudara. Ketika Bapak dan Ibu membaca aja itu kita pasti menemukan banyak hal-hal yang bisa digali. Dan kalau kita lalu ditambah memperkaya dengan tuntutan-tuntutan yang ada, pasti akan semakin dalam lagi. Jadi saya di GKI Cianjur sejak saya berkhotbah dengan pola eksposisi ini, saya merasakan bahwa jemaat yang mendengar menjadi tahu cara membaca firman Tuhan secara sederhana. Jadi mereka juga pede juga ya untuk baca firman Tuhan sendiri. Dan akhirnya banyak kelompok baca Alkitab akhirnya. Saya sendiri nggak tergabung dengan kelompok baca Alkitab karena kelompok-kelompok ini punya target 1 hari 2 pasal, 1 hari ada yang sampai 5 pasal 1 hari. Saya bisa nggak kejar kalau saya harus melakukan eksposisi seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini biasa sudah saya lakukan di hari Senin, hari Selasa saya diskusi bersama, lalu dalam sepanjang itu saya akan merenungkan terus sampai dengan saya berkhotbah hari Minggu. Maka kalau di GKI Cianjur itu kebaktian wilayah, kebaktian doa pagi, dan lainnya pasti teksnya sama, Bapak dan Ibu. Teksnya sama untuk semakin memperdalam. Hari Selasa dibahas, menemukan 3 poin. Lalu hari Jumat dipresentasikan di pertemuan para pelayan yang akan melayani hari Minggu, apa yang akan dikhotbahkan. Kemudian di hari Minggu khotbah, sebenarnya ketika khotbah, para pelayan yang sudah ikut persiapan Jumat sudah tahu khotbahnya mau khotbah apa. Di hari Senin, saya akan membuat renungan berdasar pada poin yang pertama, Selasa poin yang kedua, Rabu poin yang ketiga, hari Kamis ketika ada kelompok kecil, para jemaat akan membahas 3 poin itu berdasar pada pengalaman mereka menjalaninya. Jadi dalam 1 minggu praktis sebenarnya saya hanya merenungkan 1 bagian penyampaian firman. Dalam hal ini leksionari ya. Jadi saya merasa sangat dibantu seluruh jemaat untuk menggali bersama. Sehingga nggak sibuk nanti khotbah di pemuda khotbah apa ya, nanti khotbah di persekutuan atau kelompok kecil khotbah apa lagi ya, enggak. Khotbah yang sama, diperdalam, ditemukan. Seperti saya dengar dari Pak Stefanus saat ini ya, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saya mendapatkan informasi tentang Barnabas, ternyata orang Siprus. Itu saya juga baru tahu, Pak. Dan itu menjadikan sebuah bekal yang tambah bagi saya. Kalau kita memperdalam firman Tuhan bersama-sama, pasti sangat kaya. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Bapak, Ibu? Pak, satu lagi Pak, daripada antar saya nggak bisa tidur Pak, boleh nggak Pak? Mangga. Mengenai membaca Alkitab habis dari Kejadian sampai Wahyu Pak. Kita kan dulu punya program itu dan saya juga baru akhirnya berhasil membaca Kejadian sampai Wahyu. Tapi kan dengan sistem yang sekarang ini kelihatannya yang lebih penting itu bukan selesai sampai habis kan Pak. Artinya ya kita harus dalami betul gitu loh Pak. Tapi sisi lain saya mendapatkan manfaat ketika baca habis Kejadian sampai Wahyu, saya tahu kronologi, saya tahu konteksnya. Jadi gimana yang lebih baik Pak untuk pola pembinaan kita? Makasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Di Cianjur saya support keduanya Pak. Walaupun lalu saya memilih salah satunya. Dan saya nggak lalu mengatakan ini jauh lebih baik, itu tidak begitu. Keduanya punya orang-orang yang memang bertumbuh di dalamnya. Buat kelompok yang baca 5 pasal per hari itu
mereka sangat bertumbuh dalam pembacaan firman. Ya, saya merasakan membaca saja atau mendalaminya itu sama berkuasanya kalau kita meminta pimpinan Roh Tuhan. Biasanya kalau ada orang yang mau membaca Alkitab hanya sekedar mau tuntas saja untuk dalam tanda petik untuk kepuasan diri atau sebuah milestone dalam sejarah hidupnya begitu. Tapi kalau dia nggak minta pimpinan Roh Tuhan, menurut saya juga nggak akan berarti. Maka target-target dalam kehidupan kita termasuk menuntaskan bacaan, saya pikir kita juga tumpukan pada Roh Tuhan. Roh Tuhan, biarlah saya memilih ini dan Tuhan bersuaralah dengan cara ini. Sama juga dengan cara yang kelompok Selasa yang saya ceritakan tadi. Kelompok yang bahas firman dalam. Itu juga sama. Ada yang geloranya itu baca firman untuk menemukan ya, hal-hal yang jelimet dan lain-lainnya. Dan dia puas dengan itu. Dan saya pikir itu juga penting untuk mendasarkannya pada firman. Supaya kita nggak terjebak pada situasi di mana akhirnya kepuasan diri saja yang kita dapatkan, tapi bukan firman. Maka pimpinan Roh Tuhan menurut saya penting. Jadi mana yang baik? Saya pikir dua-duanya baik, Pak. Mana saja yang penting Roh Tuhan diundang untuk pimpin kita, Pak. Pak Hendra. Thank you, Pak. Makasih banyak. Ya, saya nambahkan sedikit. Jadi yang Bapak sarankan itu sudah tepat. Memang di dalam jemaat itu paling tidak ada 3 kelompok pembaca. Pertama, orang yang baru menjadi Kristen. Mungkin dia baca 4 kitab Injil dulu, itu tahapannya. Selanjutnya, dia bertumbuh pindah ke kelompok pembaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu habis dalam 3 tahun. Nanti ikut lagi yang habis dalam 1 tahun. Jadi 2 pasal atau 4 pasal atau 5 pasal itu target untuk menyelesaikan berapa tahun. Nah, nanti yang ketiga adalah kelompok mereka yang sudah pernah membaca Injil saja, lalu kelompok yang membaca Kejadian sampai Wahyu tadi. Yang ketiga adalah kelompok yang lebih mendalami. Jadi mulai bukan hanya membaca sekedar menghabiskan Kejadian sampai Wahyu, tapi kitab per kitab itu dia pahami, dia teliti, dia cari keterangan-keterangan tambahan. Nah, ini semua di dalam jemaat itu memang butuh waktu untuk mencapainya. Karena itu, kalau Pak Hendra di Jemaat Cianjur bisa menerima semuanya ini, itu saya rasa sudah tepat. Karena memang tidak semua jemaat anggota itu bisa kita samakan dalam satu kelompok. Jadi sesuai dengan pertumbuhan rohani mereka dan kebutuhan mereka untuk bertumbuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Herodion. Terima kasih untuk dilengkapi. Ada lagi, Bapak Ibu. Kak Catherine bangun nih. Kayaknya resen nih. Silakan. Pertama-tama mengucap syukur, Pak. Terima kasih sekali. Aku merasa sih sebagai yang mendengarkan dipersiapkan dengan baik dan Roh Kudus menuntun. Kalau boleh sharing nih, yang aku coba buat tuh masih perspektifnya sangat. Aku ngelihat Bapak lebih sistematis dan lebih lebih teratur gitu. Kalau aku masih, nanti aku coba sharing, minta masukan aja ya Pak. Boleh Bu. Aku buatnya tuh negaranya Roh Kudus mengutus dan memperlengkapi hambanya
untuk mengabarkan kabar baik pada semua orang. Lalu pendahuluan saya nggak dapet. Pulau satunya Roh Kudus mengutus hambanya, itu ayat 2-4. Poin-poin penjelasannya itu Allah atau Roh Kudus yang menentukan siapa akan kemana. Lalu dapat juga peran komunitas atau kelompok yang mendukung dengan mendoakan. Karena saya udah pernah sih baca seumur hidup juga setelah tua ini juga sih, baru baca Alkitab dari awal sampai akhir, tapi itu mungkin seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, masih yang kejar target aja. Jadi hanya dapat global view-nya, kebayangnya hanya Musa diutus memimpin Israel keluar dari Mesir. Ilustrasi saya juga nggak dapat, tapi ketika Bapak berbicara pendahuluan soal bala keselamatan, soal ternyata orang-orang bala keselamatan ada yang dikirim ke pelosok ya. Saya jadi kepikir tadi, ya kenapa waktu saya PTT atau yang itu bisa di-sharingkan juga ya harusnya ternyata ya. Betul, tadinya nggak kepikir itu. Tapi dengan Bapak khotbah Bapak, jadi sayanya ya bisa kepikir juga bahwa berarti memang artinya selain membaca, mendalami, tapi kita waktu-waktu dalam hidup ini juga mungkin harus dihayati, direlasi dalam apa sih Tuhan maunya ngomong apa gitu ya, mungkin sehingga jadinya langsung ingat di otak, bisa dimasukkan gitu. Lalu aplikasinya itu tidak ada yang kebetulan. Kita semua orang percaya adalah utusan Allah di dunia ini, apapun profesinya, dimanapun ditempatkan. Ibadah, doa, puasa sangat membantu dan mendukung pelayanan orang-orang yang akan diutus, karena pasti akan banyak tantangan. Lalu pulau kedua, Roh Kudus memperlengkapi hambanya. Ayat ke-5 dan ayat ke-9. Insight yang Tuhan kasih sih, tantangan yang dihadapi pelayan Tuhan adalah fisik, karena ada perjalanan. Cuman aku ini sih, baru tahu juga tadi Pak, bahwa harus lihat peta juga ya, ternyata hal-hal, maksudnya ada maksud ini. Di Alkitab ada kota ini ternyata ada hal yang bisa digali banget di situ ternyata. Saya hanya membayangkan, ini jalan darat, bis itu berlayar, sampai ke Pafos, ini kayaknya panjang lah, gitu aja. Jadi tantangannya, nangkepnya ada yang fisik, dan lalu ada yang penguasa-penguasa di udara atau si jahat. Tantangan secara fisik itu tadi contohnya perjalanan panjang, mungkin rupa-rupa respon orang yang diberitakan kabar baik, gitu. Lalu tantangan dari si jahat yang tidak akan mungkin diam saja ketika kabar baik diberitakan. Roh Kudus memperlengkapi juga baik itu fisik maupun kuasa roh. Fisik contohnya yang teman pelayanan seperti Yohanes ayat ke-5. Kuasa roh yang memampukan Paulus untuk berkonfrontasi dengan Elimas. Maksudnya saya rasa untuk menyatakan sesuatu yang benar di tengah-tengah yang tidak benar itu juga nggak mungkin hanya karena mungkin kalau idealis atau legalis bisa juga sih, tapi mungkin konsistensinya nggak akan terus-menerus ya, atau misalnya ternyata merugikan dia, mungkin dia nggak akan mampu juga, hanya kuasa roh ya yang memampukan. Kuasa roh yang memampukan Paulus untuk berkonfrontasi dengan Elimas. Dalam hal ini si jahat yang menguasai Elimas. Kata-kata Paulus sungguh berkuasa dan terjadi nyata karena Paulus penuh dengan Roh Kudus. Dan cuman ini pertanyaannya, bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus gitu? Apakah saya berpikir apakah ayat 5 ya? Karena Barnabas dan Paulus itu mengerjakan misi yang memberitakan firman Allah terus-menerus dan nggak hanya satu tempat, di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, berarti ada beberapa tempat. Dan Gubernur Sergius Paulus juga ingin bertemu mereka karena ingin mendengarkan firman Allah. Jadi mungkin poinnya di situ. Aku nggak tahu ini nyambung apa nggak lagi ya Pak, global view-nya. Musa ditemani Harun. Jadi Tuhan waktu itu Musa teman fisik. Musa diperlengkapi dengan secara fisik. Tuhan kasih Harun. Lalu
Musa ditemani Harun menghadap Firaun dan menyatakan isi hati Tuhan. Jadi sama-sama menyatakan isi hati Tuhan. Ketika Firaun mengeraskan hati, terjadilah 12 tulah. Seperti yang dinyatakan Musa kepada Firaun. Ilustrasi saya nggak dapat lagi. Habis itu aplikasinya, jangan takut. Ketika Tuhan menentukan, maka Tuhan akan memperlengkapi pelayannya. Kita nggak berjalan sendiri. Roh Kudus menyertai dan memperlengkapi. Lalu pulau ketiga, kabar baik dapat didengarkan oleh semua orang. Ini mungkin agak missing sih, cuman pulau negara dan pulau-pulau yang Pak Hendra sampaikan tuh lebih mengalir. Ini kayaknya aku agak asal nemplok juga nih. Ini pakai ayat ke-13, penjelasannya Allah berdaulat dan berkuasa. Tidak ada yang dapat menghalangi kabar baik dapat sampai kepada siapa aja, meski dihalang-halangi oleh si jahat. Pelayan Tuhan hanya perlu taat kemana Tuhan memimpin. Lalu Sergius Paulus, seorang gubernur cerdas, teman tukang sihir, takjub oleh ajaran Tuhan dan percaya. Kabar baik dinyatakan dan diterima. Global view-nya, Firaun tetap berkeras hati dan akhirnya anak sulungnya mati dan tentaranya mati. Ini agak berbeda hasilnya, tetapi aku kaitinnya bangsa Israel akhirnya dibawa keluar Mesir menuju tanah perjanjian. Yang aku nangkapnya untuk di perjanjian lama, inilah kabar baiknya. Kalau yang sekarang kita ya kabar baiknya Tuhan Yesus mati. Untuk kita, aplikasinya jadi misi Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk keselamatan umat manusia harusnya bisa menjadi misi pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Menyatakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang melintas, yang Tuhan percayakan di kehidupan kita. Gitu Pak, udah. Ada oleh-olehnya nggak, Bu? Oh, aku nggak lupa, Pak. Oke, sip. Saya tanggapin ya, Bu. Ini menurut saya sangat baik ya, Bu. Yang pertama kan soal Roh Kudus mengutus, yang kedua memperlengkapi, dan yang ketiga kabar baik itu tak terhalangi gitu kan ya. Dan sebenarnya Ibu juga udah mengungkap soal beberapa ilustrasi dari pengalaman Ibu sendiri itu udah bagus banget tuh ya. Yang PTT tadi. PTT soal pulau pertama mengutus, pengalaman diutus dalam PPT pasti suasananya juga seimbang tuh dengan maksud di ayatnya yang kedua sampai 4. Diperlengkapi pengalaman lagi di PTT aja cerita lagi, Bu. Pasti ada banyak kan ya. Ternyata ada aja disediain ini, disediain itu gitu. Dan yang terakhir pasti setiap apa yang kita lakukan bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, ilustrasi menurut saya, nanti kita besok belajar ilustrasi, bagaimana ilustrasi itu yang hidup malah justru ilustrasi dari kehidupan kita gitu. Kalau si pengkhotbah ngalamin sendiri gitu. Dan itu menurut saya itu yang malah bagus. Jadi kalau Ibu tadi belum dapat ilustrasi, pengalaman PPT ini malah jadi semuanya bisa nih, semua pulau, Bu. Begitu. Ini udah mantep, Bu. Tinggal global view-nya juga ya. Tadi yang Israel keluar untuk pulau pertama, lalu Musa dengan dihadirkan Harun untuk soal memperlengkapi di pulau yang kedua, itu bagus. Itu kuat. Dan yang terakhir tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau ini kisah para rasul di perjanjian baru, Ibu mengambilnya dari perjanjian lama tentang keluarnya Israel diutus, atau misalnya Abraham misalnya, Abraham yang diutus disuruh keluar dari Ur Kasdim, itu juga bagus. Lalu yang kedua memperlengkapi, lalu Ibu soal Harun dan Musa itu mantap juga ya. Dan yang terakhir Injil tentang kisah Tuhan Yesus, atau bahkan mungkin Ibu bisa ngambilnya kisah-kisah di Ibrani misalnya yang tentang bagaimana penulis mengkontraskan kisah-kisah tentang Tuhan Yesus pada konteks pengalaman kehidupan jemaat. Itu jadi seluruh Alkitabnya malah tergambar, Bu. Itu udah baik. Oke, Pak. Udah siap khotbah nih kayaknya, Bu Catherine, langsung dijadwalin aja, Pak Gideon. Bukan, sebenarnya saya justru lebih menikmati untuk ini, membaca dan ininya sih, Pak, sebenarnya. Bagus, tapi makasih ya, Pak Hendra.
Sama-sama Ibu. Artinya terlihat sekali bahwa Ibu telah melakukan proses untuk membacanya. Yang terpenting kita membaca itu udah dasar yang utama deh. Kalau kita ngelewatin 7 langkah, udah kita sering nggak dalam apa ya, dalam menggali teks-teksnya. Terima kasih Bu Catherine. Makasih Pak. Ada lagi yang lain? Iya nih Pak Hendra nih. Saya kemarin tuh udah bikin pulau-pulau gitu ya. Rasanya waktu saya kembangin ke kota-kota itu rasanya kok dapat gitu ya. Tapi setelah saya bandingin sama strukturnya Pak Hendra ini kok kayaknya saya jadi kesasar ternyata. Gitu. Jadi pulau-pulaunya ini kalau saya lihat Pak Hendra sangat disiplin dengan teks itu gitu ya. Jadi mengelompokkan menjadi 3 kelompok ini, ayat 1 sampai 4, 5, 11 sama yang sisanya gitu ya. Nah, saya coba bandingin sama saya punya. Di pulau pertama saya kelihatannya masih disiplin. Nah, di pulau kedua ini udah mulai agak kurang disiplin. Makanya terus pada saat mengembangkan kota-kota di pulau kedua, saya mulai mengalami kesulitan gitu. Jadi terutama dapat penjelasannya tapi nggak dapat ilustrasinya, nggak kena juga pas nyampe apa aplikasinya gitu ya. Jadi habis itu yang pulau ketiga hilang saya gitu. Nah, ini diingetin lagi itu kan. Ternyata kalau benar-benar disiplin dengan teksnya itu lebih mudah untuk pengembangan, minimal dapat penjelasannya, yang kedua gampang nyari ilustrasinya. Nah, biasanya tadi saya perhatikan aja ketika Pak Hendra udah kasih penjelasan, bahkan si namanya si siapa tadi itu tukang sihir ini dijelasin di situ, bagian dari penjelasan di situ ya. Kemudian di ayat yang lain itu ada nama Yunaninya gitu ya. Nah, itu bagian dari penjelasan. Nah, ternyata dengan mengikuti itu lebih mudah kemudian mencari ilustrasinya gitu ya. Bahwa Elimas itu artinya apa, kemudian mengilustrasikan loh. Kalau artinya begitulah kok attitude-nya begitu lah, kira-kira begitu kan. Jadi lebih mudah ternyata. Jadi kesimpulan saya memang harus betul-betul disiplin dengan teks itu. Tidak boleh membuat interpretasi yang kemudian menjadi menyesatkan gitu ya, Pak Hendra. Ya. Setuju Pak Gideon, itu saya setuju. Dan kalau kegelisahan kita bagaimana cara menafsirnya dan lainnya, sebenarnya proses pembinaan kita ini kan mengajak kita untuk setia pada teks, dan Tuhan sendiri yang akan menuntun kita untuk menemukan apa yang Tuhan maksud dengan dibalik kata-kata itu. Jadi itu aja udah bertanggung jawab menurut saya. Apalagi kalau kita perdalam ya. Misalnya saya menemukan kata Bar Yesus juga karena bagi saya, prinsip saya, kalau ada namanya disebut dengan jelas pasti ada artinya gitu. Saya lihat Paphos ya, itu juga kenapa harus disebut, mau gambarin apa sih? Pertama cek dulu Paphos itu artinya apa gitu ya. Kalau di Alkitab digital, Sabda ORG itu yang menurut saya sangat rekomendasikan ya. Kalau diarahkan kursor kita kepada hurufnya aja, katanya aja langsung ada penjelasannya kan ya. Dan itu langsung bisa menggambarkan apa. Jadi kan berawal dari kecermatan kita pada teks menghasilkan sebuah penjelasan. Dan penjelasan menghasilkan aplikasi. Dan aplikasi memunculkan ide ilustrasi gitu ya. Dan itu yang menurut saya berawal dari ketelitian kita membaca teks. Itu yang utama menurut saya. Jadi kalau nggak usah nanti ilustrasinya apa, yang nggak usah lupain dulu aja. Baca dengan setia, temukan pesannya dalam setiap kata, nanti Tuhan kasih sendiri ilustrasinya. Kira-kira gitu.
Iya, memang apa namanya, dua hal ya. Yang pertama, saya suka terjebak sama interpretasi sendiri ini. Apa namanya? Bukan interpretasi, apa namanya? Tafsir. Ya. Padahal kita tidak diharuskan di sini mentafsirkan gitu ya, tetapi membuat interpretasi yang betul-betul apa yang dimaksud dalam teks itu gitu ya, bukan mentafsirkan sampai liar gitu ya. Jadi begitu tafsiran kita liar, maka di sanalah kita tersesat di tengah hutan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata tadi Pak Hendra urut-urutannya itu bahkan ya apa ya, sengalirnya gitu, tidak harus PIA gitu ya, enggak bisa juga ilustrasi dulu, baru penjelasannya di tengah, bisa juga aplikasi dulu yang kemudian dijelaskan dan kemudian diilustrasikan. Nah, seperti rupanya sedinamis itu gitu loh. Nah, saya suka terjebak dengan urut-urutan, jadi harus dijelaskan dulu, baru kemudian penjelasannya dikuatkan oleh ilustrasi, baru disimpulkan dalam bentuk aplikasi. Nah, saya terjebak di situ. Jadi begitu tidak dapat ini mau cara menjelaskannya, yang dua lagi, kota yang dua lagi, itu sudah nggak ketemu. Akhirnya begitu. Ya. Prosesnya PIA itu boleh, atau IPA boleh, tapi API nggak boleh, Pak. API nggak boleh ya? Kalau aplikasi dulu apa yang mau dilakukan, gitu ya. Jadi ya. harus P dulu atau ilustrasi dulu boleh. Gitu. Ya. Nanti Kak Christine yang mau angkat tangan, tapi sebelum Kak Christine saya tanggapin soal Kak Hendra dulu ya, dan Bu Betsy ya. Kak Hendra, saya juga baru sadar nih, Kak Hendra menuliskan di chat Menahem diasuh Raja Herodes, tapi hasilnya beda. Betul, saya juga baru sadar nih ya. Makasih Kak Hendra ya. Kalau dalam kisah Petrus ditangkap, Herodes tuh kejam banget kan. Dia membunuh Yakobus, dia lalu membunuh semua pengawal yang akhirnya lalai karena Petrus bebas ya. Tapi Menahem beda banget. Makasih Kak Hendra ya. Terus Bu Betsy ngomong soal PowerPoint ya. Saya sih bergantung pada orang yang berkhotbahnya begitu. Saya sendiri terbiasa dengan PowerPoint karena saya dengar satu cerita rekan pendeta. Saya sendiri nggak ngalamin nih, tapi rekan pendeta itu ngalamin setelah pulang khotbah. Ada satu ibu berterima kasih banget ya, karena PowerPoint-nya itu lalu anaknya yang tunarungu itu bisa ngikutin. Lalu saya selalu, ini bukan soal kepentingan saya, tapi mungkin ada orang-orang yang dipermudah dengan apa yang saya tuliskan gitu. Dan cara saya membuat PowerPoint kuno banget, dia banyak tulisannya. Dan saya pikir harusnya bisa lebih straight to the point untuk menjelaskan poin-poin khotbah. Nah, dalam konteks saya buat PowerPoint, selalu saya gunakannya ayatnya. Saya selalu menghadirkan ayatnya supaya dengan maksud, saya kasih contoh misalnya, saya tadi menuliskan soal ayat-ayatnya begitu seperti ini ya. Saya mau mengajak jemaat untuk melihat teks firman Tuhan itu gampang kok kalau mau mengertinya, cuma ingat aja kata-katanya, diperhatiin kata-katanya. Dengan cara saya ini, saya mau berharap jemaat tuh nggak alergi duluan kalau mau baca firman Tuhan, aduh pasti susah deh gitu. Enggak kok. Ini tulisan yang punya kuasa roh Tuhan, dan kalau kita mau tunduk dan kita mau dituntun pasti ada. Jadi bagi saya PowerPoint bagi saya membantu sekali, dan semoga juga bisa juga menolong orang-orang yang dalam disabilitas begitu. Kak Christine silakan, Kak. Iya, Kak Hendra, sebenarnya mau bertanya sekaligus mau konfirmasi kalau beberapa rekan pendeta itu kan curhat kalau udah bertahun-tahun biasanya suka kehabisan isi khotbah gitu. Nah, apakah Kak Hendra pernah mengalami gitu ya, kehabisan ide? Tapi sisi lain juga sekaligus mengkonfirmasi kalau ada kuasa Roh Kudus yang akan nolong kita gitu. Itu yang pertama. Lalu kedua mengenai PIA itu penjelasan ilustrasi dan aplikasi, dosen homiletika di kampus itu
sempat bikin statement yang entah kenapa tuh terpatri gitu, Kak. Dibilanginnya 3-10 detik pertama akan mempengaruhi ketertarikan jemaat dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi intinya tuh Pak Daniel Setiabudi dia mau bilang jangan awali khotbah dengan Injil yang kita baca. Nah, itu biasanya orang tuh udah kayak ngeleos dulu tuh. Jadi tapi itu yang kadang suka bikin saya terfokusnya pada openingnya gitu. Oke, mau bukanya pakai apa nih biar orang kemudian tertarik gitu. Meskipun menurut saya tetap ada itu tadi partnya Roh Kudus yang memang khotbah udah disiapin kayak gimana juga ya kita ngerasa aduh nggak maksimal nih. Lalu ada aja orang yang bilang terima kasih saya terberkati, itu kan di luar karya kita gitu kan sebagai manusia. Gitu Kak, mengenai bukan aplikasi sih. Jadi kalau yang saya pelajari itu diawali dengan sesuatu yang memang terjadi sekarang, trending, dan itu kemudian dipakai bridging masuk ke penjelasannya gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Kristen. Jadi apa yang saya sampaikan pola ini sebenarnya struktur yang cukup kuno ya. Ini kan 3-point sermon. Ini cukup kuno, tapi menurut saya ini yang harus dikuasai oleh pengkhotbah atau pelayan firman paling dasar gitu. Dalam proses penyampaian firman ada banyak metodenya. Ada metode 4 halaman, ya. Ada induktif, ada macam-macam deh, ya. Ada yang bolak-balik begitu ya. Itu saya pikir juga nanti dalam kesempatan berikut saya bisa berbagi apa aja sih yang bisa dikemas dalam pola-pola berkhotbah. Dan saya pikir apa yang dikatakan Daniel bergantung pada pola yang dipakai ya. Kalau itu dipandang mau pakai verb pages misalnya, itu akan menentukan sekali poin halaman pertamanya itu penting banget. Dan saya setuju kalau bisa saya malah mengatakannya dalam di bawah 10 menit itu udah bisa pas. Nah, terus penjelasan lain itu jauh lebih baik. Semakin cepat berkhotbah tapi kuat itu luar biasa ya. Tapi saya pikir untuk menjelaskan sesuatu memang perlu waktu sih. Perlu waktu tuh maksudnya nggak bisa lah dalam 5 menit kita jelasin semuanya ini ya. Saya pikir juga jadi terlalu dangkal nantinya. Iya. Kita perlu waktu memang untuk menjelaskan sebuah pesan yang utuh besar ini ya. Jadi itu tanggapan saya. Saya pikir bergantung pada metode yang kita pakai. Ada pertanyaan juga di chatbox ya. Oleh-oleh boleh nggak pakai pantun? Boleh banget ya. Itu saya pengen banget tuh kayak Kak Ivon nih bisa pakai pantun gitu. Saya di pelayanan ini oleh-olehnya saya itu saya biasanya memang memilih yang berima gitu ya. Kalau ini rima maka saya sih merasa bahwa lebih gampang diingat gitu. Ya, jalani dengan berani karena Roh Kudus menyertai gitu. Kalau siapa namanya Najwa Shihab kan selalu itu ya. Ininya berima. Kalau bisa pakai pantun bagus banget. Nah, istri saya itu kalau khotbah pakai pantun tuh pasti ujungnya ya. Itu jago banget tuh Vika ya. Gitu. Jadi bisa pakai apa aja, yang penting membekas gitu supaya bisa dibawa pulang untuk ngomongin unsur khotbahnya gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Tuh langsung ada. Ya, silakan. Ya. Boleh. Boleh Bu. Ya. Terima kasih Pak, tadi khotbahnya sudah sangat komprehensif dan saya juga banyak mendapat hal-hal baru sih dengan detail penguraiannya.
Cuma kalau dari ini cuma mau minta saran aja sih Pak dari apa yang saya coba bikin untuk struktur. Kalau misalnya kayak saya negara itu peran Roh Kudus dalam pengutusan dan pelayanan. Lalu pulaunya Roh Kudus menetapkan dan mengarahkan Saulus dan Barnabas. Dan yang kedua, pulaunya melalui Saulus, Roh Kudus menegur keras orang yang melawan pemberitaan firman Tuhan. Nah, kalau di dalam penguraian selanjutnya, kita lebih menekankan peranan Roh Kudusnya, itu bagaimana, Pak? Baik, Bu. Jadi, justru dalam kisah para rasul, ini ruangnya Roh Kudus. Teks ini adalah teks tentang Roh Kudus menurut saya. Maka kenapa saya menegaskan berulang-ulang soal Roh Kudus? Karena ya pasca karya-karya Tuhan Yesus ini adalah karya-karya Roh Kudus dalam bagian ini. Jadi kalau Ibu mau jelasin soal karya Roh Kudus itu pas banget, Bu. Emang tepat tuh. Tapi tidak terlalu banyak kayak global view-nya gitu ya Pak, ke perjanjian lama misalnya. Mungkin challenge-nya di situ ya? Tetap bisa, Bu. Tinggal Ibu akan menjelaskan Roh Kudus yang berkarya seperti apa. Menuntun, lalu melengkapi misalnya ya. Kan lalu kita akan membandingkan. Tadi seperti Kak Catherine, membandingkannya dengan yang Musa diberikan Harun gitu ya. Nah, itu kan karya Tuhan juga sebenarnya. Gitu, Bu. Jadi menerangkan Roh Kudus dalam karyanya kan pasti kan. Iya. Ini mantep ya, maksudnya kasih, udah Pak. Strukturnya udah bagus-bagus nih. Udah ada pantunnya lagi itu di chatbox ya Pak Stefanus. Jalan-jalan ke Pulau Siprus, ketemu Bar Yesus di kota Pafos. Bagus. Awalnya saya taruh di pendahuluan, Pak. Terus kemudian pas saya review lagi, pantun lebih cocok dioleh-oleh dibanding pendahuluan. Jadi pendahuluannya saya ganti dengan Pulau Siprus, Salamis, dan Pafos, kemudian perjalanan Paulus pertama gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan Bapak tadi, betul-betul memang tadi saya setuju, pengalaman pribadi Bapak itu lebih kuat ketika itu disampaikan. Orang langsung bisa nyambung nantinya. Jadi ya, saya perlu review lagi sih memang khotbahnya. Kalau bisa pengalaman pribadi akan lebih berbicara lebih keras memang dibanding kalau ya tadi dapat dari Google atau dapat dari mana gitu ya. Beda sih memang Pak. Thank you Pak masukannya. Besok kita akan belajar ilustrasi ya bersama dengan Pak Tri Santoso. Nah, saya langsung kasih tugas ya. Bapak Ibu kan udah punya negaranya nih, pulaunya juga ada. Bikin ilustrasi ya Bapak Ibu. Ilustrasinya apa supaya nanti ketika Pak Tri nyampein, nah kita tinggal kasih contoh-contoh yang nggak kita punya. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Semoga ini bisa memberikan contoh yang berarti. Kalau sampai di sini sebenarnya khotbah nggak susah kan ya Bapak Ibu ya? Betul kan? Selama kita setia pada teks, kita akan dituntun Roh Tuhan untuk menemukan strukturnya. Begitu. Yang penting setia. Terus baca firman, semua kata itu penting. Jangan dilewatin begitu aja. Jadi ini akan membuat kita cinta sama Alkitab nih. Guru sekolah minggu juga begitu ya. Kalau 3 hal ini terlalu banyak, mungkin kita bisa sampaikan 1 aja ya. Misalnya poin 2, banyak tantangan tapi Tuhan akan tuntun. Nah itu lebih kontekstual buat anak-anak ya. Jadi kalau persiapan nggak bisa disambil ini ya Pak Indra ya. Iya benar. Saya sendiri terberkati dengan pola di Cianjur ya. Jadi karena saya harus menyampaikan khotbah di hari Minggu,
saya udah ditolong di hari Selasa bersama dengan seluruh warga jemaat yang membacanya. Dan itu kaya banget. Makanya nih peserta pelatihan ini bisa jadi kelompok pengkhotbah nih, yang bantuin pengkhotbah hari Minggu. Nggak tahu di Keranggan ada persiapan kebaktian kan ya? Ada. Hari Kamis. Nah, hari Kamis tuh. Kalau bisa, itu udah semua bisa paham soal 7 langkah, ya udah deh. Pengkhotbahnya nanti udah dapat, oh poin-poinnya ini ya. Wah, pasti jalan deh. Bisa kita jadiin untuk latihan ya. Iya, benar. Minimal untuk men-sharing proses 7 langkah kita di hari Kamis itu, menemukan apa betul. Aja gitu ya. Pulonya apa, kemudian kota-kotanya. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa kalau di gereja banyak kebaktian, itu kebaktian tengah minggu, kebaktian keluarga, kebaktian ini dan kebaktian itu ya. Saya pikir kalau si pengkhotbah, apalagi kalau semuanya suruh pendeta aja yang khotbah ya, temanya ganti-ganti, bacanya ganti-ganti, itu berat loh. Kasihan tuh pendetanya. Nah, tadi saya cerita ya, di Cianjur tuh seminggu udah pasti cuma 1 bacaannya. Dan menariknya ya, ini saya jalan ini kan 5 tahun ya bersama dengan Pola Langham ini. Jemaat itu nggak bosen kok gitu. Karena mereka menemukan hal baru terus. Dan bukan dari si pengkhotbahnya, mereka sendiri gitu. Dan karena penemuan itu juga, ini nih saya temuin ini nih, saya pengen baginya di mana? Oh nanti ada di Komsel deh. Jadi selalu ada hal baru karena firman Tuhan tuh menurut saya punya kuasa yang hidup. Jadi selalu ada hal baru gitu. Bapak Ibu kan membaca kisah Natal udah berkali-kali kan, tapi selalu ada yang baru. Dan itu saya pikir itu kekuatan Roh Tuhan tuh di situ pada teks ini. Ini bukan buku biasa. Ini adalah buku yang hidup. Itu aja ya Pak, Bu. Kita cukupkan untuk malam hari ini. Baik. Besok kita ketemu lagi tentang ilustrasi ini. Semangat ya, jangan letih. Hari Senin kali ya Pak ya? Senin ya, betul. Senin ya. Nah, besok apa ada tugas khusus buat kita mengamati khotbah yang di YKB ini? Jadi Pak Tri itu maunya kan dia maunya supaya berguna ilustrasinya. Jadi dia mau pakai teks yang hari Minggu tanggal 24 gitu. Minggu tanggal 24. Minggu tanggal 24 saya lupa itu apa teksnya. Supaya nanti bisa bantuin pengkhotbah tanggal 24-nya. Oh, 24 Mei. Iya, betul. Oke. Sebagai 24 Mei, nanti di grupnya bisa diposting ya. Di leksionari. Leksionari ya. Nah, salah satu bacaannya, mungkin bacaan Injil masih kali ya. Itu yang mau dibahas sama Pak Tri untuk menemukan ilustrasinya. Supaya nanti pengkhotbahnya tinggal pakai. Pak Tri juga mau dibantuin kali. Ya, jadi PR buat kita adalah referensi leksionari untuk tanggal 24, lalu kita gunakan 7 langkah untuk menemukan ilustrasi-ilustrasi yang bisa digunakan gitu ya. Ya, betul. Oke, supaya nanti pada saat sesinya Pak Tri di hari Senin, Pak Tri akan memulainya ke topik itu dan kita akan kemukakan ilustrasi-ilustrasi yang kita pikirkan untuk bisa dipakai di situ gitu ya? Ya, betul. Oke. Berarti nanti kita akan share leksionari untuk minggu depan, untuk tanggal 24. Nah, lalu kita baca sama-sama nanti menggunakan metode 7 langkah itu, dapat negara, pulau, sama kota-kotanya. Lalu kemudian nanti kita catat apa yang bisa kita sampaikan nanti ke Pak Tri di hari Senin. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Udah ya, udah. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Endra. Sesi malam ini
tiap hari ini selalu ada yang apa ini Pak? Apa namanya? Selalu ada yang baru ini, memang benar ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Minimal koreksi dari pemahaman kita atau penajaman dari apa yang sudah kita pahami, atau ada hal-hal yang ternyata kita lewatkan gitu ya, itu teringatkan kembali dengan sesi-sesi berikutnya. Jadi selalu ada yang baru setiap hari kita di dalam pelatihan ini. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri sesi kita malam ini. Dan untuk doa penutup, kami mohon Kak Hendra Kadarma ya untuk menutup sesi kita. Sebelum nanti kita akan foto bersama. Silakan Kak Hendra. Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi kita pada malam hari ini di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa lewat sesi yang boleh kami ikuti hari demi hari, iman kami semakin diteguhkan bahwa Alkitab bukanlah buku yang biasa. Alkitab adalah buku yang hidup, meskipun ia ditulis bertahun-tahun yang lalu, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa melalui firman-Mu, Engkau masih berkarya di dalam hidup umat-Mu sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk fasilitator-fasilitator kami yang dengan sabar dan setia mendampingi kami belajar. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kami belajar bagaimana cara menyampaikan firman-Mu kepada umat di mana kami melayani. Tuhan, kami berdoa supaya kesempatan-kesempatan seperti ini boleh kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun bentuknya, boleh kami jalankan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon berkati fasilitator-fasilitator yang sudah membimbing kami, Pak Hendra, di dalam tugas pelayanannya Tuhan berkati, keluarganya juga Tuhan berkati, sehingga apa yang dilakukannya boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kami berdoa untuk kami semua yang saat ini ada di sini, Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan dan kekuatan di dalam kami menjalani hidup kami masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Sampai ketemu besok Senin ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendra. Ya, makasih Pak Hendra. Terima kasih.